Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya dulu. Wis, luar biasa. Niki Pak. Siap. Alhamdulillah. Bebas ya. Berdirinya boleh di sini lah. Bebas ya. Ini semua kelas berapa ini ceritanya TITL ini? Kelas 2 ya. Podokat kelas berapa itu Pak? Kelas 2. 9, 10, 11 ya, 11 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mau ikut seminar kok lemes gini ya. Jawabnya yang kenceng. Sing jawabnya kenceng, tak dongake rezekine kenceng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh desibelnya sampai 85, ini baru 65 ya, 65 kurang kenceng nih, kurang. Belum sarapan semuanya? Oh Masya Allah, habis ini kita sarapan. Neng budi sama undi-undi, tenang aja ya. Jawabnya kenceng ya, karena apa? Habis ini kita akan banyak sekali materi-materi yang insya Allah sampai maghrib nanti kita, sampai maghrib lagi acaranya. Sampai maghrib, tenang aja ya. Sampai maghrib atau sampai isya? Subuh. Oke, kita sampai sekali mabit ya ta. Oke. Sing jawabane banter tak dongake munggah pangate cepet. Rezekine lancar, gampang cari jodoh, cepet sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ini baru pertama kali saya di SMK 1 Muhammadiyah Klaten yang luar biasa. Yang ternyata siswa-siswinya, ada siswi nggak ya? Nggak ada ya? Khusus kelas 11 nggak ada siswi? Banyak Pak. Oh banyak. Jumlah siswa di sini ada sekitar 1.300. 1.300. Satu angkatan ada sekitar lebih 500-an. Oh nggak nyampe sekarang. Dulu kan kalau liburan itu 512 bis gitu kan? Ya. Kalau kunjungan industri. Ini karena pandemi Pak. Oh karena pandemi dibatasi. Ya kita mau membawakan materinya yang diminta kemarin luar biasa. Insya Allah ini cocok sama panjenengan semuanya. Sudah siap semuanya ya? Nah, kita tes dulu. Ya perkenalan dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan dulu buat adik-adik semuanya. Ini adalah momentum seperti Pak Guru bilang tadi, bagaimana 4.0 ini bisa kita lewati dengan sukses. Ditambah lagi bagaimana skill-skill kita, life skill kita akan menambah dengan baik ya. Perkenalkan, nama saya Triyono SSILT. Ini adalah saya lulusan dari Sastra Undip. ILT adalah gelar dari Essential Lesson Trainer dari MWS Internasional, karena dulu sempat kuliah trainer di sana. Kemudian pekerjaan utama saya cuma ini ya, sholat jamaah di masjid. Ini pekerjaan utama saya. Yang lainnya cuma sambilan ya. Mau jadi motivator, mau piknik, mau apa itu cuma sambilan semuanya. Yang fokus ini. Dan alhamdulillah saya sampingannya di Trainer Comet, Community of Mini Workshop Sales Excellent Trainer ini di Indonesia. Saya juga trainer profesional berlisensi ini, dan saya aktif di sini. Nothing is impossible. Jadi insya Allah minggu depan saya ngisi di Kuningan, Jawa Barat, di salah satu rumah sakit swasta. Kemudian, nah yang paling menarik adalah tahun ini saya didapat amanah ini sebagai takmir Masjid Arido tahun ini. Ini alhamdulillah sekali. Bagaimana kita membuat strategi yang dalam 2 bulan masjid menjadi makmur. Ini adalah tantangan, karena yang kita ajar adalah anak muda. Termasuk di belakang itu adalah ustadz-ustadz dan anak-anak muda masjid yang akan kita ajak membersami kami untuk bagaimana memajukan masjid. Ini yang kita berikan ya. Saya juga penulis buku di Change Your Words. Ini adalah bukunya. Ini adalah buku materi-materi saya yang kita berikan kalau in-house training. In-house training itu adalah pelatihan 8 jam sampai 16 jam di satu perusahaan swasta. Terakhir saya ngisi sebelum pandemi di Ritz-Carlton Jakarta. Tapi kemarin Februari saya juga sempat ngisi. Repot kalau ngisi di saat pandemi. Kenapa? Di swabnya 3 kali. Ya, ini repot banget ya. Di hotel juga kena, di stasiun atau di bandara kena juga. Ya, ini adalah ya buku kami yang kita berikan untuk materi-materi in-house training. Tapi boleh nanti kalau sewaktu-waktu panjenengan mau bagaimana mengoptimalkan mindsetnya, self-talk, pengubah nasib, bisa juga kita berikan ya. Oke, saya akan tanya dulu sebelum kita mulai lebih lanjut. Apa kabar hari ini? Nah, baik. Apalagi mas apa namanya? Ini nggak ada pulpen sama sekali, nggak ada kertas? Nggak ada ya? Saya akan ngasih materinya dengan otak kanan berarti. Ya, ini harus berbeda karena supaya nancep langsung di kepala bisa
Apa seterusnya saya akan gunakan otak kanan kalau gitu. Kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya gimana? Baik. Apa Mas jawabannya? Baik. 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 Wah, rambutmu keren loh. Baik. Baik. Ini rambutnya kayaknya kayak penggemar Squid Game ya. Ya kan? Penggemar Squid Game, bukannya kakeknya loh ya. Ya. Oke, saya rubah. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya kudu kompak. Jawabannya gini. Tangannya diputar, kemudian tangannya dikepal ke atas, dahsyat. Harus kenceng kayak tadi, 85% yang saya akan ambil suaranya. Siap semuanya ya? Siap, tangannya siap. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Kurang kenceng suaranya, malah turun sekitar 45%. Ya. Boleh buka maskernya, ada pengen bengok banget ya, kenceng-kencengan ya. Yang ngantuk biar melek. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Tepuk tangan semuanya. Ya, alhamdulillah sampai maghrib nanti, karena nanti ada jeda sholat ya. Sampai maghrib tenang aja. Di sekolahnya nyaman gini loh. Nggak kayak sekolah lainnya, wah tingkatnya tingkat keren banget gitu. Peralatan di bawah itu kelas jenengan ya, listrik ya di bawah itu ya. Luar biasa ya. Nah, saya akan memulai dari sini. Mind like parachute, artinya gini. Pikiran kita, otak kita ini seperti parasit. Dia berfungsi kalau dalam keadaan terbuka, betul nggak? Nah, ini harus kita fungsikan. Jadi posisi panjenengan semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga siswa yang ada di kelas 11 ini, terutama yang di TITL ya, bahwa kita harus siap-siap untuk membuka mindset kita, pikiran-pikiran kita. Saya yakin di penguatan ilmu di SMK 1 ini luar biasa. Banyak sekali yang didapat. Bagaimana kita memasuki industri-industri kerja nanti dengan sangat canggih ya. Makanya harus digunakan adalah mindset yang terbuka. Kenapa harus dibuka mindset kita? Penelitian mengatakan bahwa ternyata kita harus mengenali kemampuan otak-otak kita. Ya. Otak-otak kita harus kita kenali. Dan hanya 10% rata-rata yang digunakan. Canggih ya. Otak kita tuh rata-rata digunakan hanya 10%. Dan 10% itu hanya Albert Einstein sebenarnya yang pakai. Kita tuh gak nyampe. Ya. Rata-rata manusia di Indonesia adalah 0,0001% digunakan otaknya. Kuwi wis kemaki, geleleng gitu. Ya bener nggak? Udah menyebut dirinya sultan gitu kan? Nah ini kan wis geleleng banget. Hanya 0,001. Makanya saya hari ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengubah mindset dan menggali potensi. Siap semuanya ya? Siap semuanya? Rumahnya mana Mas? Ketandan. Ketandan. Oh ya, rumahnya Ketandan ya. Namanya siapa Mas? Rizal. Mau sukses nggak? Kita perhatikan ya. Nah, saya akan tes otak dulu. Jawab dengan spontan, jangan kelamaan mikir, baca satu demi satu, konsentrasi. Sudah siap semuanya? Teriak bareng-bareng jawabannya supaya direkam dengan sangat baik. Siap semuanya? Siap ya? Satu dijawab bareng-bareng. 2, 3. Kertas HP warnanya apa? Awan warnanya apa? Tisu warnanya apa? Sapi minumnya apa? Rambut warnanya apa? Alis warnanya apa? Aspal warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Cendol warnanya apa? Daun kelapa warnanya apa? Warna ungu rumput apa? Jerapah makannya apa? Luar biasa, tepuk tangan semuanya, keren-keren ya. Ya. Sapi minumnya apa tadi? Ya, keren-keren ya ta. Karena tadi beberapa yang jawab susu berarti konsentrasinya terganggu. Mas saya cek tadi yang terganggu saya cek dulu. Duduknya terganggu enggak gitu kan. Kelelawar tidurnya kapan? Yes ben, itu terganggu rapopo ya ta. Oke? Nek kelelawar tidurnya malam ya mangane piye ya. Nek awan belereng gitu. Gelombangnya. Kelelawar jerapah makannya apa? Nah, rumput. Salah berarti ya toh? Benar nggak? Nah, karena kalau makannya rumput lehernya nggak panjang-panjang. Ya. Ini membuktikan bahwa kita ini harus menggunakan otak dengan sangat baik, betul nggak? Ya. Ya kita lihat. Kenapa saya ngomong ini? Karena panjang nggak bawa kertas dan bawa pulpen, saya terpaksa menggunakan otak kanan. Ini adalah gambar otak yang sebelah kirinya otak kiri. Ini rata-rata kita ini dari SD ya, SMP, SMA atau SMK yang diajari sebelah kiri.
Perhatikan, rata-rata dari kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah yang diajar sebelah kiri. Logika, rasio, membaca, menulis, matematika, IQ yang dikejar. Ini adalah tentang reasoning, benar nggak? Makanya di Indonesia ini ngotot banget. Kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD wis dikai bahasa Inggris, matematika. Di Jepang tidak ada. Kenapa? Di Jepang kelas 1, 2, 3 hanya dicek pola makannya. Dia bawa ke sekolahan, gurunya ngecek makannya. Kalau di kita 4 sehat 5 sempurna enggak. Kalau di Amerika 7 basic enggak, dicek sih. Dan hanya untuk olahraga saja. Tapi kenyataannya, meskipun kita canggih di awal, keteteran pada waktu besarnya, pada waktu kuliah, karena kita belajar ini. Ya, coba bandingkan yang sebelah kanan. Ini adalah otak kanan. Makanya jangan nggak bawa pulpen, kita belajar kanan. Ya, otak sebelah kanan kita ini adalah belajar tentang sosialisasi, komunikasi, seni, kreatif, ekspresi, dan emotional quotient. Kuncinya ini, kalau jangan mau sukses bekerja, kuncinya. Ini adalah tentang intuisi ya, tentang intuisi. Kalau panjenengan semua IQ-nya tinggi, intelligent quotient-nya tinggi, itu Anda akan diterima bekerja. Benar nggak? Nah, kalau IQ-nya tinggi, tetapi yang menjadi pemimpin adalah yang EQ-nya tinggi, emotional quotient-nya tinggi. Perhatikan, kalau nanti jenengan diterima kerja, kembangkan EQ-nya dulu. Kenapa? Yang dipilih untuk menjadi profesional, leader, pimpinan di satu cabang atau di suatu perusahaan adalah yang emotional quotient-nya tinggi. Kenapa saya bisa berkata gini? Saya 11 tahun di industri farmasi dan saya selalu berhubungan dengan HRD untuk rekrut karyawan saya. Saya sudah pernah di Bali, di Makassar, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi bahkan kita mau rekrut karyawan, dari cara jalannya saja saya bisa menentukan. Saking expertnya kita, HRD sampai gumun, HRD-nya sampai gumun. Pak, cabangmu butuh karyawan piro? Saya butuh 4. Oke, saya akan sediakan 10, kita seleksi. Saya sudah bisa memilih. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kalau panjenengan semua dengan cara duduk seperti ini, saya jamin tidak akan keterima kerja. Saya jamin. Kenapa? Saya sudah tahu, karena jenengan lemas semangat atau tidak, antusias atau tidak, itu dari cara duduk pertama. Kedua, dari cara jalan. Saya sudah berani totoan sama manajer waktu itu. Ayo, kayak tolong sasi kau ora betah. Kita sampai begitunya, saya tahu. Di tim lain dia diterima. Itu 3 bulan tidak akan betah. Hanya dari cara jalan. Nek wis diwawancara saya tambah tahu lagi bahwa ini perlu di-cut, ini perlu dan sebagainya. Dari surat lamaran aja saya tahu bahwa ini bisa dicor dari sejak awal meskipun IQ-nya tinggi. Ya, saya akan ceritakan. Ada satu kejadian di Perancis, ada seorang wanita pinter banget orang Indonesia, pinter banget. Semua nilainya tuh tinggi. Semua perusahaan terkenal di Perancis itu mau menerima dia. Dengan level dan jabatan yang tinggi, seorang wanita. Tiba-tiba pada wawancara, beberapa perusahaan besar mulai meng-cancel dia. Kok tidak usah diterima. Dia kaget, yang wanita. Kenapa? Hanya gara-gara dia naik bis, dia tidak bayar. Naik bis di Perancis itu bayar nggak koin, oke? Orang apa tugasnya, orang kondekturnya, nggak koin dia ceklek gitu kan. Hanya gara-gara dia tidak membayar pada waktu masuk bis, dia nyelip itu. Kenapa dia bisa tidak diterima? Akhirnya dia dicek. Loh, saya kan Anda ketahuan dari CCTV 3 kali Anda tidak membayar. Kenapa itu bisa saya nggak diterima? Pertanyaan itu. Mbak, tak bilangin ya, ini direkturnya, semua ambil ngomongnya sama. Untuk yang tidak diawasi manusia saja, jenengan bisa mengakali, apalagi kita nanti sebagai manusia, sesama manusia. Jenengan pasti, karena ini urusan attitude. Ya, sikap kerja. Ini yang penting, makanya attitude Anda, emotional quotient Anda ini penting. Kenapa? Itu terjadi. Mbok tutupi ya, kowe pintere kayak Superman misalnya. Nggak bakal diterima. Kaget dia, perusahaan besar kayak Danone, padahal dia mau ranking 1. Ranking 1 di perusahaan yang akan direkrut. Di-cut gara-gara itu. Kenapa? Ini harus menjadi budaya. Trust atau kepercayaan Anda itu digunakan untuk nanti di tempat-tempat kerja. Kalau kue melincur, itu mencuri kesempatan, dan akhirnya direkturnya ngomong, kenapa kamu tidak terima? Mungkin yang ketahuan cuma 3 kali. Saya yakin kamu ratusan kali melakukan penipuan itu, tidak membayar. Naik bis pada perang dolar, euro, ya. Catat ya, ini catatan pertama.
Jadi hari ini camkan bahwa kejujuran seperti Rasulullah memberikan contoh bagi kita semuanya adalah menjadi kunci utama atau gerbang utama kita meraih kesuksesan. Betul ya? Satu kejujuran. Oke. Nah, ini harus jenengan catat dulu ya, tak di kotak kanan. Ini yang makanya kita perlukan otak kanan ini untuk kita semua bergerak dengan sangat baik. Saya kasih contoh otak kanan. Ada tahu Ayu Ting Ting? Ya di lapor Pak itu loh. Kira-kira sekolahnya SD atau SMP lulusannya? Ayu Ting Ting lulusan SMA apa kuliah? Apa S1, S2, S3, S Tungtung? SMP ya kira-kira ya. Sukses nggak kira-kira? Sukses. Kenapa? Karena dia mengandalkan otak kanan. Dia mengandalkan seni dan kreatif. Oke, jadi mau sukses itu gampang banget. Otak kanannya dikencengi, ya, ya. Makanya saya cantumkan komunikasi. Nanti Anda akan belajar tentang komunikasi dengan sangat baik. Makanya sikap duduk, cara ngomong itu menjadi kunci membuka gerbang kesuksesan Anda. Paham ya? Apa kabar hari ini? Langsung terlena ya. Catat dulu. Saya ulang lagi. Apa kabar hari ini? Dasar. Saya buri saya ngantuk ya. Perlu dikei remason gitu. Ya, sekarang kita tes lagi ya. Ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Sudah siap semuanya ya? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah dibaca. 1, 2, 3. Yuk. Semerawut pokoknya. Karena saya baru mengacaukan otak kiri sama otak kanan jenengan ya Pak. Ya, otak kanan berusaha membaca warnanya, otak kiri berusaha membaca tulisannya. Ini yang terjadi ya. Jadi kita baru mengacaukan otak panjenengan semuanya. Ya, inilah kenapa kita harus mengoptimalkan kemampuan otak kita. Kenapa? Otak kita ini terdiri dari 200 miliar sel otak. Artinya nek wong arep sukses sih gampang banget. Allah itu ngasih modal kita itu kelarangan jaja. Bener nggak? Nek kowe mung cita-cita mung jaga kantor ning HP apa mung buka apa jadi pegawai ning salah satu toko atau bengkel alat listrik, percuma. Allah ngasih modal kita kemahalan. Bener nggak? Tahu Dahlan Iskan? Dahlan Iskan kemarin sarafnya rusak 2 cm kalau nggak 4 cm sarafnya. Di tubuhnya terdapat saraf yang 2 cm atau 4 cm nya rusak. Ditambah ke neng Singapura. Sarafnya itu dihargai 5 miliar. 2 cm sampai 4 cm diketok itu regane 5 miliar. Padahal di tubuh kita punya saraf itu sepanjang 2 km. Kalau diulur panjangnya. Berarti kita itu kelarangan modelnya, kalian nggak sukses. Sangat sia-sia. Wis sekolah ado-ado utawa mbokne gulung komeng nyekolahke jenengan golek rezeki yang luar biasa kok ora sukses, percuma Anda di sini ya. Karena modalnya kelarangan ya. 200 miliar sel otak ada di kita. Nah, mengapa kita tidak bisa lebih baik dalam mengingat? Ini adalah kendala kita. Mungkin pola-pola pengajaran kita harus dirubah nantinya ya. Misalnya kayak Finlandia. Kelasnya mungkin sithik wae. Kelas 1, 2, 3, 4, 6 gurune padha terus. Muridnya di bawah 20, gurunya cuma 3. Apa yang dilakukan? Guru ini melu munggah kelas. Ini misalnya murid kelas 1 SD ya, saya gurunya. Jenengan naik kelas 2, saya ikut naik kelas 2. Kalau saya cuma ahlinya di bidang matematika, kalau saya ingin belajar bahasa Indonesia, saya mengundang guru yang expert dalam bidang bahasa Indonesia. Kenapa saya harus mengikuti muridnya naik kelas? Saya tahu karakter anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tahu, tidak perlu ada ranking di Finlandia. Karena ranking terakhir nomor 20, 19, 18 sudah bersama mak gurunya ditambah tambahan les. Orang ranking, jadi semuanya nilai sama. Makanya dia menjadi pendidikan terbaik di dunia, Finlandia. Hanya dalam waktu 10 tahun itu dia melejit menjadi nomor 1 di dunia. Ya. Nah, otak kita bisa menggunakan 100 miliar bit informasi. Kan tadi ada 500 ya. Setara dengan 500 ensiklopedia gede sampai ini. Dia bisa ngapal kayak ini. Bahkan menghafal Al-Quran semudah tersenyum itu sudah ditemukan caranya ya. Nah, ini saya belajar dari Ustadz Naufal. Wah, kalau ngasih materi tentang Al-Quran itu bagaimana bacanya dengan baik dan benar itu penting sekali. Makanya di masjid kami setiap habis sholat fardu baca dulunya 2 lembar. Sekarang akeh wong tua ya sak lembar wae ndak kesel ya ta.
Tapi istiqomah, bersubuh, berduhur, bernasar, karena ini supaya terbiasa dengan Al-Quran. 500 ensiklopedia. Coba ya, nggak bawa kertas ya. Ada kertas nggak Pak? Pulpen bawa nggak pulpen? Pulpen juga nggak bawa? Wah ini repot nih. Nggak bawa semua pulpen sama kertas. Oke, kalau nggak ada, sebentar 3 kali. Saya biasa bawa pulpen banyak banget. Gini aja, Pak, cari teman Anda salah satu atau salah dua yang kira-kira nilai matematikanya baik atau nilai elektronnya baik. Ada nggak? Kira-kira siapa? Cari di antara teman kalian yang kira-kira nilainya baik dalam bidang matematika misalnya. Ada nggak? Juara kelasnya siapa? Juara kelas? Siapa? Nggak ada ranking. Ditunjuk aja ya, ikhlas ya. Nomor berapa Anda sukanya? Nomor 1 sampai 20 nomor berapa sukanya? 1. Oh, berarti kamu nomor 1 ya. Nomor berapa lagi yang suka? 1 sampai 20 2. Cerdas ya. Nah, nomor 1 nomor 2 kita tes. Semuanya berpikir ya. Saya akan berikan 9 kotak. Nah, saya berikan 9 kotak, dia angen-angen wae. Saya akan kasih pulpennya dulu. Saya ambil kertas. Pi ambil kertas warna Pi kasih Pi. Yang depan sendiri ya. Kasih 2 orang, 2 aja itu. Pulpen 1. Pulpennya ada lagi. Ini nomor 1 ini kok tadi yang dipilih. Ini Mas. Ini ya. Ya silakan buat 9 kotak seperti yang digambar. Nah, yang lain membayangkan saja, ya. Masukkan angka 1 sampai 9 di kotak-kotak yang ada, tidak boleh sama. Jadi nomornya boleh acak. Silakan dimasukkan aja. Bebas saja. Tetapi nanti setelah dimasukkan kotaknya digambar dulu, ya. Yang lain ikut ya, boleh ya. Oh ya boleh dibagikan aja, tapi nggak bawa pulpen juga. Ya. Bagikan aja. Ya, silakan bagikan. Masukkan angka 1 sampai 9, tidak boleh ada nomor ganda. Tetapi kalau nanti dijumlahkan, nah, dari atas ke bawah jangan dimulai dulu ya. Atas ke bawah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, diagonal, vertikal, horizontal, semua jumlahnya sama. Ya. Yang bawa pulpen boleh nanti ditulis. Siap, Mas? Ini bawa pulpen nggak? Pak Spidol aja. Baik, siap ya. Nah, ini belum selesai. Paham ya? Masukkan angka 1 sampai 9 ke kotak-kotak. Ke kotak-kotak tersebut, dan nanti jumlahnya dari ini kiri ke kanan sama, atas bawah sama, diagonal juga sama. Jumlahnya akan sama semuanya. Paham ya? Kita mulai dalam hitungan 3 sesuai dengan musik yang saya putar. Siap? 1, 2, 3. Wow, musiknya nggak bunyi. Silakan tulis. Jumlahkan. Masukkan angka 1 sampai 9 ke kotak-kotak tersebut ya. Sudah? Jumlahnya berapa Mas? Kiri ke kanan, kanan ke kiri? Oh, belum selesai. Ini contoh nih, wong loro ini. Liane, ayo tulis Mas. Masukkan angkanya 1 sampai 9. Jumlahnya nanti sama. Kiri ke kanan jumlahnya sama, atas bawah sama. Nomornya nggak boleh double ya. Masukkan acak. Gimana caranya? Wah, ini bisa nih. 9, ini angka berapa? 3 ini? 3. Nggak boleh kan, angkanya sama. Ya, ini 1, 2, 3 boleh. Jumlahnya 6. Oke, nggak bisa. Ini masukkan belum bisa. Oke, ini rahasianya. Jadi
semuanya bisa memasang angka 1 sampai 9 bebas supaya angkanya sama. Caranya begini. Nah, caranya setiap pekerjaan, setiap sesuatu hal perlu namanya alat bantu. Kita buat alat bantu. Kotaknya kan cuma 9 ini. Kita kasih tambahan kotak. Ini 1, ini 2, 3, 4. Terus masukkan angka berurutan. Ini saya cuma pakai alat bantu 1, 2, 3, 4 kotak ya. Masuk angkanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masukkan dulu coba. Pakai alat bantu dulu ya. Kotaknya tambah dulu. Kotaknya tambah dulu. Oke, kotaknya tambah dulu. Yang kotak putus-putusnya adalah alat bantunya. Ini adalah salah satu tools atau cara kalau mau sukses kita perlu alat bantu. Ya, apapun pekerjaan Anda, apapun lulusan Anda, perlu namanya alat bantu. Tulis ya. Ya, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulis. Setelah dituliskan, udah belum Mas? Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, biar lambat asal tidak cepat. Oke? Pelan-pelan. Siap. Nah, kalau sudah, perhatikan. Kita akan lukir angka 1 dengan angka 9, dilukir, dimasukkan ke kotak yang kosong. Begitu seterusnya. Masukkan Mas. Angka 1-nya pindah ke sini, angka 9 pindah sini, angka 7-nya pindah sini, angka 3-nya pindah sini. Masukkan. Terus dijumlah dari atas ke bawah. Kiri kanan diagonal. Jumlah Mas. Jumlah. Ada berapa? 2 tambah 7 tambah 5 berapa? 9 tambah 1 tambah 5 berapa? Ya. Ini berapa, yang berapa? 4, 5, 6 berapa jumlahnya? Sini tulis. 15. Sini 7, 5, 3 berapa? Ini sini jumlahnya berapa? Diagonal nih. Berapa nih jumlahnya? Dijumlah semuanya ya. Udah? Masukkan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 15 ya. Ini adalah salah satu tools kalau mau sukses. Kita harus punya alat bantu ya. Apapun pekerjaan Anda harus punya alat bantu. Ya. Nah, ini yang kita angka 1 kita bedah sini, akhirnya masuknya seperti ini. 1 pindah ke sini, 9 pindah sini. Perhatikan semuanya. Nah, jumlahnya sama ya, 15. Betul ya? Ini adalah kita tadi ngetes kemampuan otak sebenarnya. Bagaimana angka-angka sederhana ini bisa mengembangkan Anda untuk menjadi lebih menyenangkan lagi. Ya, bermain dengan angka-angka. Karena tantangannya 4.0 ini nanti makin kencang banget ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, syarat tingkatnya level ya. Tadi kalau kita hanya bagaimana membahas kemampuan otak-otak kita, sekarang kita akan meningkatkan lebih tinggi lagi. Tuliskan ya. Apa yang dicari manusia kira-kira? Boleh sebutkan, semuanya menyebutkan. Apa yang dicari manusia, Mas? Pahala. Pahala. Duit. Materi. Uang. Kesehatan. Uang. Amal. Amal. Enggak ngaludok loh ya. Untuk amal. Uang. Ilmu. Apa Mas? Uang. Ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu nih randidit ya. Amal. Bu guru apa Bu yang dicari Bu? Wah, kesehatan. Kesenangan. Happiness. Apa Mas? Apa? Amal. Oh, amal. Ilmu. Pak, kenapa Pak? Yang dicari manusia? Kebahagiaan dunia akhirat ya. Wah, luar biasa. Kalau saya kasih jawaban ini kira-kira setuju nggak ini? Apa yang dicari manusia? Setuju nggak? Apa yang dicari manusia? Kita mencari rezeki. Betul nggak? Setuju nggak? Yang tidak setuju ngacung, yang tidak setuju. Tetapi kalau panjenengan semua ini tak suruh memilih, saya ada 2 pilihan. Wajib memilih, pilih salah satu. Pilih yang mana kira-kira? Pilih salah satu, pilih yang mana? Berubah, pilih apa Mas? Solusi, pilih apa Mas? Solusi. Ini randidit loh ya. Bu, pilih apa Bu? Jangan pilih apa? Solusi. Tapi randidit loh ya.
Nek ra Didit. Pilihan membingungkan ya. Makanya umat Islam itu udah digiri dengan sangat baik, sangat luar biasa di Al-Quran ya. Kalau kita baca nih, mau ada Pak Ustadz nih, surah At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Ayat 2-nya yang terakhir ya, luar biasa ya. Kalau kita lihat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, lihatin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Gampang banget dari orang Islam ini, ya. Jadi kalau mau sukses dunia akhiratnya cuma kan bertakwa atau bertawakal. Dan itu sudah kita buktikan. Tanya Bapak Ibu guru atau orang-orang tua kita, ya. Kadang-kadang ada rezekinya yang berdoanya kayak salah satu burung di Somalia. Jadi ustaz-ustaz di Somalia itu berdoanya seperti burung itu. Burung itu lahir ceprot ditinggal mbok nih, orang dikek makan. Piye carane mangan? Sampai berdoanya seperti itu. Kenapa? Karena burungnya mengeluarkan cairan yang bau banget, nanti akan lambat datang, tinggal ngemplok, gitu loh. Sampai dia artinya apa? Tidak bekerja aja rezeki datang. Karena bertakwa dan bertawakal, dan itu dijamin. Ya. Jadi don't worry. Kita nu sebagai orang Islam tuh semuanya gampang banget. Hanya suruh bertakwa, bertawakal, semuanya beres. Dan ini yang jadi bukti kita bahwa nanti sekeluarnya dari sini, sukses apapun, nek ketakwaan dan ketawakalan kita kurang, sing salah jenengan. Karena tadi udah kita beritahu sejak awal, otak kanan mainkan, bertakwa bertawakal, ya, paham ya? Apa kabar hari ini? Lemes banget, belum makan tuh mas? Belum makan, mesake, kasih snack, suruh makan dulu. Ya. Pak, ini mohon maaf, ini karena anak-anak ini dapat snack, mungkin nanti boleh makan sambil makan, santai. boleh, jadi anak-anak silahkan sambil makan, boleh. Iya, boleh, silakan bebas sambil makan boleh. Justru biar masuk ya, main di kelas-kelas Zoom kita kalau yang sehari 2 hari itu semuanya wajib makan, ya. Nanti ada strateginya. Kenapa harus Anda makan? Nanti di materi berikutnya nanti ada, ya. Dan ini sudah kita sudah mengucapkan ini berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim sehari minimal berapa kali? Berapa kali Mas jenengan maca ihdinas siratal mustaqim sehari minimal berapa kali? Hah? 2. Berapa kali Mas? Ihdinas siratal mustaqim jenengan tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi setelah bertakwa dan bertawakal suruh nunjukin jalan yang lurus. Berapa kali Mas sehari? 3 kali. Alhamdulillah sekali, anak-anak luar biasa wis. Berapa Mas? Kok sing rada salatnya beler-beler gitu. Berapa kali Mas? 2 kali. 2 kali, alhamdulillah wis. Wah, ngajak Pak Ustadz aku ngeri aku. Besok harus di-coaching tentang salat ini. Ihdinas siratal mustaqim itu ada di surat apa ya? Al-Fatihah. Sehari baca Al-Fatihah berapa kali? Berapa? 5 kali. Wah, tambah ngerinai. Bacanya cuma 5 kali. Tadi lumayan ada 2, 3, 5 lumayan. Padahal minimal sehari baca berapa kali? Nah, 17 minimal. Wis pokoknya minimalis banget kayak gini minimal. Jajam memang 3 kali ya. Sholat maghrib dok berarti. Ya, inilah yang harus kita bahwa kita selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, sekarang kita beri strateginya. Bagaimana karena ini materinya sampai maghrib ya, sambil makan boleh, sambil minum boleh. Bagaimana menyerap materi seminar ini secara maksimal, berhadiah, ya. Ini langsung berhadiah. Yang bisa langsung saya kasih hadiah. Hafalkan dalam waktu 3 menit, Anda langsung dapat hadiah. Oke, silahkan hafalkan. 8 cara menyerap materi seminar. Silahkan saya kasih waktu 3 menit. Hafalkan. Ayo, kudu hafal. Ora-ora ya oleh. Silakan. Bu guru juga boleh loh ini. Pak guru boleh. Hafalkan 8 cara menyerap materi seminar. Yang sudah bisa langsung maju ya. Yang sudah bisa langsung maju. Silakan yang udah bisa. Langsung berhadiah ya.
Silakan yang udah bisa 8 cara menyerap materi seminar. Dia ketane Bu. Ijol. Tanggo. Ya. Katanya lu emang. Iya. Aku dan 100. Bengi Pak. Boleh mah bengi. Wes. Ngeri. Dibayar langsung. Parkir. Yuk yang udah bisa silakan maju. Jeduk. Silakan yang udah bisa. Atau tak tunjuk. 8 cara menyerap materi seminar. Tenang, waktunya masih 1 menit setengah. Masih 1 menit setengah. Ayo apa lagi? Ayo Mas, apa lagi Mas? Rumahnya mana Mas? Manjung. Soon itu. Wah luar biasa. Monggo Pak. Oh Pak, murid ya? Ayo. 8 cara menyerap materi seminar. Monggo. Yang bisa maju. Silakan, Bu Guru boleh, ya. Pak Guru juga boleh. Silakan. Ayo. Siap? Mas, sebutkan Mas. 8 cara menyerap materi seminar. Yuk, sebutkan. Hah, satu aja nggak tahu? Apa guys? Satu apa? 8 cara menyerap materi seminar. 1. Lakukan apa saja yang Anda tidak bisa lakukan. Itu nomor berapa? 5 ya? Nomor terakhir, 2 terakhir. Oh, 2 terakhir. Berarti nomor 6. 7 Pak. 7, oke. Apa? Senang-senang Pak. Bersenang-senang. Nomor 5 ya? Ini urut ya? Udah tak kasih uang aja deh. Ayo, sini. Yang bisa langsung maju. Wah, kesuwen ini. Ayo. Yang bisa langsung kata kasih uang. Monggo. Apa loh? 8 cara menyerap materi seminar. 1 apa tadi? Maju aja, maju dulu. Wis tak kayak gini wis ndak kira ngapusi. Yuk, maju. 1, 2, ayo. Tak ulangi lagi, kasih kesempatan perpanjangan waktu 1 menit. Yo. Hafalkan dulu. 8 cara menyerap materi seminar. Setelah ini nanti saya akan beritahu caranya. Hanya dengan waktu 1 menit Anda langsung hafal. Tenang aja. Habis ini saya akan beritahu caranya. Hanya dalam waktu 1 menit Anda hafal semuanya dan urut. Nah, ya ndeleming sik oleh karo ngapa gitu boleh. Karena ndeleming oleh, silakan. Yuk, hafalkan. Habis ini saya beritahu caranya. 8 cara menyerap materi seminar. Nanti hanya dalam waktu 1 menit kurang lebih, maksimal 2 menit Anda langsung hafal. Semuanya bukan hanya 1. Yuk, cepetan. 1, 2, 3. Siapa yang mau maju? Siap? Yang sudah siap, macung. Lumayan sing itu cilok lho, naktir koncone. Mas. Siap Mas ya, lagi mbak ngantuk. Sebutkan apa yang kamu ingat. 8 cara menyerap materi seminar apa aja? Dengarkanlah secara sesama. 2. Berpartisipasilah secara aktif. 3. Buatlah catatan yang rapi. 4. Bersenang-senanglah. Itu nomor 5 no. Oh ya. Lupa. Tetot. Ayo berikutnya. 8 cara menyerap materi seminar. 1. Lupa. Siji lali. Wah iki kita elak kelingan iki. Ini penggemar Squid Game ini. 1. Wah, oke ya. Saya kan wah duitnya ngandang ini lumayan ya serasi dom itu wis duitnya. Tadi wis njaluk tombokan timku lho, 200 nombok 50 arepan Rasido. Balik ya. Bu guru ora gelem kok ya wis. Ya. Oke. Ada caranya. Jadi saya menggunakan semuanya hal kemampuan kita, kemampuan otak kita, visual kita dan sebagainya, kinestetik kita untuk menghafal ini dengan cara mudah. Semuanya berdiri, monggo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Caranya begini. Insya Allah dalam waktu semenit Anda hafal semuanya. Ya 2 menit lah paling banter ya.
Siap semuanya ya. Jadi caranya dibaca secara keras, judulnya dan angkanya. Misalnya ini 8 cara, judulnya apa? Menyerap materi seminar. 1, baca tek 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 tek, 2 gitu ya. Nanti jenengan langsung hafal ya. Berarti yuk 1, 2, 3. 1. Angkanya disebutkan 1 gitu. 8. Sudah hafal belum? Urung ya? Berarti ada cara yang salah, ya kan? Jadi caranya begini, selain diucapkan dan keras, kita pakai gerakan. Insya Allah dalam waktu nggak nyampe 2 menit jangan hafal. Sekarang gini, baca dulu judulnya, baru kita ngomong. Yo, 1, 2, 3, 8. Nah, satunya gini, 1 tanya di sebelah telinga kanan. Yo, 1. Dengarkan secara ulangi yang kencang. 1. 2. Tangannya ke atas. 2. Berpartisipasi secara aktif. 2 yang tanya gini ya. Oke. 3. Kayak orang nulis. Tanya gerak. Ayo, kayak orang nulis. 3. 3. Buatlah. 4. Kayak orang mau lari, bersiaplah yo. Orang mau lari. Neng meja, tenanan. 4, yo, kayak orang mau lari. Jadi angkanya disebutkan sambil gerakannya itu. 4, yo, bersiaplah. 5 paling gampang. Nah, tangannya yo, bersenang-senanglah. 5. 6. Pernah nonton Satria Baja Hitam enggak? Enggak pernah ya? Bayamane Pak Guru ya. Zamanmu wis ora nonton ya. Nomor 6 ini langsung ini, bersiaplah untuk berubah, langsung berubah gitu loh. Oke, gerakannya di tengah enggak nyampui koncone. 6, bersiaplah untuk berubah. Ngomongnya kenceng, berubah gitu. 6. Nah, oke. 7. Piye gitu. Buatlah apa yang tidak biasa Anda lakukan. Saya ngasih ini adalah Hakadance. Hakadance ini adalah tariannya orang suku Maori. Suku Maori ini yang Selandia Baru sana, penduduk asli sana. Dia kalau mau menyambut tamu-tamu besar, mau pernikahan, mau menyambut tamu misalnya presiden negara lain datang, disambut pakai tarian ini. Anda belum pernah melakukan Hakadance toh? Nah, ini akan kita lakukan sama-sama. Hakadance itu caranya gampang, cuma tinggal melek-melek. Wah, ngono ya. Teriak-teriak. Loh, ini kasih contohnya, ya toh. Wah, ini saya nggak ada soundnya ya. Melet, melirik. Ini ngantenan loh, ini ngantenan ya. Ojo kaget ini nganten, ini kok contoh profesionalnya nih. Nah, melet-melet. Nah, bengok-bengok. Loh, ini pengantinnya terharu karena disambut dengan sangat baik oleh teman-temannya. Loh, melet-melet, melirik. Ini pengantin putrinya terharu karena loh, dodone ditepuk-tepuk, pahanya ditepuk-tepuk. Loh, terharu loh. Orang guyu malah orang nyenges loh ini. Tahu ya? Nah, sekarang kita lakukan semuanya. Ayo, tirukan. Yo, 1, 2, 3. Melet, cek melet. Ora ketok ya melete. Melirik, melet. 1, 2, 3. 7, aku ngomong 7 no. 7. 7 apa tadi?
Wah lali, wah piye itu 7. Karo melet, jadi 7. Ya, buatlah apa yang tidak biasa Anda lakukan, oke? 8, kita lewat ini. Buka kepalanya 8. Saya jamin jenderal langsung hafal. Kita akan praktekkan, ya. Perhatikan. Judulnya dibaca dulu ya. Yo, 8 cara 1, 2, 3. 1, 2, berpartisipasi secara 3, gerakannya diikuti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Orang antek sak menit jane hafal. Kenapa kini bisa jenengan lakukan? Semuanya siswa sama guru bisa lakukan. Saya menggunakan semua kemampuan kita. Saya menggunakan visual karena gambar, auditori jenengan tak suruh bengok-bengok, dan kinestetik karena ada gerakan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kombinasi 3 hal ini digunakan dengan baik. Mau dikai pelajaran angel kayak apa Bapak Guru bisa banget, ya kan? Kenapa? Saya menggunakan 3 hal. Ingat, visual matanya melihat, kinestetik pakai gerakan, auditori pakai suara. Makanya guru-guru zaman dulu ya, kalau sekarang mah udah modern ya, seringkali salah. Ada anak-anak yang mendengarkan dia kuat di telinga sebelah kanan, kita bicara nggak melihat ke depan ya. Guru zaman di sini nesu loh. Karena dia kemampuan terkuatnya mungkin di telinga, atau dia ada yang main pulpen. Ya, ada teman-teman kita sering mulai pelajaran main pulpen, muter-muter gitu kan. Karena anak ini kinestetik. Ya, atau ada yang melotot dalam gambar-gambar karena visual. Jadi kombinasi 3 hal ini kita gunakan untuk menghafal sesuatu. Paham ya? Apa kabar hari ini? Nah, sebetulnya ini bukan hanya 8 cara menyerap materi seminar. Ya, sebetulnya ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan etos kerja Anda. Jadi, kalau mau meningkatkan etos kerja Anda sesuai dengan penguatan ini, budaya kerja, ingat 1 tadi apa? Dengarkan secara sesama. Jadi kalau memasuki dunia kerja, dengarkan dulu perintah atasannya apa sebelum kita menciptakan hal-hal yang sama. Mungkin target kalau saya sih Anda bekerja sebagai misalnya di TITL nanti di luaran sana butuh lulus dari sini, target kita Anda kerjanya hanya 2 tahun saja. Habis itu kita buka lapangan kerja baru. Kita yang buka, karena Anda mendengar dengan cara seksama. Oh, dek, bosku ini gini. Sampai kapan Anda mau jadi pegawai? Kan gitu tantangannya, ya. 1, dengarkan secara. 2 tadi apa? Nah, kalau di luar kerja baru atau di sekolahan atau apa, aktif nul. Emang tekoni nggih, enggak tahu. Mbuh, gitu kan. Lemes, nunggu rapas, tidak semangat. Ketahuan itu. Guru-guru jane tahu iki jane wanyel pengen ngantemi ngono misalnya. Tapi caranya Anda tetap harus semangat gitu kan. Benar enggak? 1 itu, 2, 3. 3 apa tadi? Yes. 4, bersiaplah. Karena apa? 4.0 itu mengharuskan Anda aktif dengan berbagai gadget-gadget terbaru. Ya, termasuk ilmu-ilmu AI, artificial intelligence. Yang kelima, makanya Anda boleh makan. Yang kelima, kalau melakukan segala sesuatu harus dalam keadaan senang, bersenang-senanglah. Ya, bersenang-senanglah. Ada beberapa cara untuk mengingat materi dengan sangat baik. Kita mencontoh Rasulullah. Pada waktu beliau menerima surat pertama, surat apa namanya ya? Iqra. Surat apa? Al-A'la. Kira-kira Rasulullah sudah pernah ketemu malaikat Jibril belum sebelumnya? Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi ada 2 cara Anda melakukan untuk menghafal sesuatu. 1 dengan cara ketakutan. Malaikat Jibril pertama itu dengan cara ketakutan. Belum tahu ketemu dikekep Iqra kan maca gitu kan. Ora ngerti. Ngate gondring melayu dari Bukit Tiro, melayu tekan omah njaluk diselimuti bojone gitu kan. Ya, hai orang yang berselimut akhirnya gitu kan. Kok langsung hafal? Karena dalam waktu ketakutan. Dikecroy terus, kasih materi terus, melayu kok begitu mudun. Tetapi ada cara yang kedua yang paling fun adalah dengan cara bersenang-senang. Dengan cara yang menyenangkan. Kalau ngasih materi itu harus dengan cara menyenangkan.
Pelajaran SD apa yang paling jenengan masih ingat? SD. Masih ingat nggak pelajaran SD? Nyanyi. Olahraga. Ada lagi? Yang diingat pelajaran SD? Masak-masak. Oke, ada lagi? Pelajaran SD yang masih diingat atau SMP? Apa Mas? Apa kira-kira? Pelajaran SD atau SMP yang masih diingat sampai sekarang siapa? Apa? Apa Mas? Pelajaran SD yang masih diingat? Oh, ini jelas pelajaran kosong yang dia ingat. Paling ingat banget. Apa Mas pelajaran yang masih diingat sampai dari SD dulu apa atau SMP? Masak-masak. Masak-masak. Wah, iki jan senengane masak-masak kabeh ya. Jojo salah kedaden iki. Apa Mas? Pelajaran SD atau SMP masih diingat? Masak-masak. Masak-masak itu tiru-tiru tok ya mesti. Perhatikan, mau matematika, bahasa Indonesia kan ini Ibu Budi, ayo sama-sama. Ini Ibu Budi, pokoknya bareng-bareng kur ya. Ibu di Bu Budi gitu kan. Kenapa Anda masih ingat pelajaran-pelajaran yang disebut tadi entah matematika, olahraga, masak-masak? Pasti gurunya menyenangkan. Utawa gurunya kejem. Ingat, pasti itu dua cara. Saya masih ingat matematika guruku. Soal Mbak Juli aku harus jungkit itu. Masih ingat, namanya Pak Semi SD zaman dulu. Nah, inilah makanya cara-cara yang kita gunakan dengan cara yang menyenangkan, ya. Nah, saya sudah tahu ya, kita sudah kenal diri kita sendiri. Dari awal tadi sudah otak, bagaimana kita mengoptimalkannya, bagaimana menghafalnya dengan cara yang sangat baik. Nah, sekarang kita mulai lagi. Mari kita sebagai generasi terkini mulai merubah mindset dengan cara belajar kita. Nah, ini adalah kalau tadi dengan pakai gerakan tadi memudahkan Anda terjun di dunia pendidikan misalnya. Saya tambah lagi ilmunya. Saya kasih namanya mind map. Pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Ini ya. Ini dikembangkan oleh Tony Buzan sekitar 1983. Nek ngapalin pelajaran sing angel, gunakane mind mapping. Ya, udah pernah digunakan belum? Udah sering ya di sini ya? Belum ya? Mind mapping itu pokoknya gawene dengan cara gambar. Ya, cara gambar. Nanti saya praktekkan. Apa kelebihannya? Metode mind mapping yang pertama meningkatkan daya ingat. Jadi pelajaran satu lembar buku satu bab hanya dikerjakan dalam waktu satu lembar kertas saja. Nanti kita praktekkan ini ya. Ini bisa untuk satu bab selembar tok. Isinya mau gambar tok. Dan Anda yang tahu, hafal langsung pelajarannya. Tadi saya sudah menghafal dengan cara menyerap materi seminar. Ini materi yang lebih panjang, pakai mind mapping ya. Kita praktekkan nanti. Meningkatkan daya ingat. Yang kedua, materi sulit jadi lebih mudah dikuasai. Jadi waruat jadi lebih mudah. Yang ketiga, belajar dengan lebih cara kreatif lebih menyenangkan. Karena kita menggunakan semua kemampuan menggambar kita. Gunakan pensil warna, spidol warna, apapun yang berwarna ya, yang Anda sukai. Nah, caranya gini. Siapkan alat tulisnya warna-warni tadi. Dimulai dari topik utama, gunakan satu kata atau frase berkreasi dengan ilustrasi dan warna. Lingkaran pertama di tengah biasanya kudu ireng. Tetapi begitu membawa cabang bab 1 ke kanan merah, cabangnya merah terus merahnya. Tapi kalau bab 2 hijau terus dan sebagainya. Ini memudahkan karena otak kita senang warna-warni. Jadi materi ini materi yang paling menyenangkan, meskipun sulit tetap Anda bisa lakukan ya. Kita coba ya, kita coba. Nah, contohnya ini pelajaran kelas 11. Suhu dan ini saya tulis dulu ya, suhu dan kalor. Ini kenapa gambarnya guru Tai Chi Master? Kan guru-guru itu disebut dengan suhu toh. Kenapa kalor? Iya, supaya gampang digambar sih suhu. Ini judulnya ya, kalor, kata kolor gitu kan. Terserah menggambarnya bebas. Kalau ada kata berbahaya, misalnya kata berbahaya, mungkin jenengan sama ini beda. Mungkin berbahaya ini digambarnya gergaji, tapi sini mungkin gambarnya buaya. Mungkin sana berbahaya gambarnya ular. Bebas ya. Contoh nih. Suhu, kita kasih gambar suhu. Suhu terdiri dari apa aja berarti? Panas dan langsung isoh no loh. Rasa perlu repot-repot. Nah, pengertian besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. Oke. Jadi kalau sini merah harus merah terus. Otak senang gambar warna-warna ya. Ingat tapi satu cabang merah terus. Satu bab. Berikutnya satuannya apa? Celcius, Fahrenheit,
K-nya apa? Kelvin. Ini adalah satuan internasionalnya. Ini ada di kelas 2. Oke. Ini kalau merah semua. Bab berikutnya, kata kalor adalah energi panas. Satuannya joule dalam atau kalori. Akibatnya adalah ada satu perubahan wujud. Perubahan wujud itu dari cair menjadi padat misalnya dan sebagainya. Atau perubahan suhu. Ya, ini ada contoh ya, yang mudah. Kemudian perbedaan kalor. Warnanya kita kasih warna hijau. Radiasi, kita kasih gambar, orang kena langsung kena radiasi. Konduksi, demok gagang ini konduksi. Konveksi muter-muter ini dan sebagainya. Ini perbedaan kalor. Digambar sesuka hati. Gambarnya yang bebas ya. Nanti kita kasih contoh. Kemudian dan sebagainya ya. Ini Celsius, campur dan sebagainya. Sebenarnya biasa saya kasih soal, ini kita cepatkan saja. Saya hanya kasih gambaran bahwa kalau ada materi sulit digambar. Nanti searching lewat Google apa itu mind mapping ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh surat Al-Fil sing kabeh wis hafal. Al-Fil gambarnya apa? Ya, surat ke 105 ya. Kita kasih Al-Fil. Tapi kalau suratnya tok wis hafal kan, kita coba artikan. Ya. Alam taro. Tidakkah, misalnya ini saya menurut sesuai saya, tidakkah engkau Muhammad melihat bahwa Allah bertindak terhadap pasukan bergajah, misalnya gitu ya. Ini contoh. Langsung apa artinya ya? Yang kedua, misalnya ini kan tadi merah, misalnya merah terus merah. Yang kedua, misalnya alam yaj'al kaidahum bitadlil misalnya. Nah, bukankah dia yang menyebabkan tipu daya? Ini kenapa saya kasih gambar sulap? Sulap itu kadang-kadang tipu daya gitu kan, orang tenanan gitu kan. Tipu daya mereka yang menghancurkan Ka'bah itu adalah sia-sia. Ini contoh, kalau biru-biru terus. Jadi kita bisa menghafal Al-Quran bukan hanya bacaannya, tapi juga dengan artinya. Nanti habis ini Ustaz Nafal akan mengasih materi besok kalau di masjidnya, menghafal surat Al-Mulk dengan gambar-gambar, beserta artinya bisa. Yang ketiga, warsala. Nah ini, dan dia, ini gambarnya kayak messenger ya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ini ayat yang ketiga. Atau yang keempat, tarmim bijarati min sijil. Sijil adalah batu ya, sijil kan batu ini. Nah, kita lihat. Yang kelima, ini yang paling ngeri. Ya, kita kasih gambar daun. Kenapa kita kasih gambar daun? Sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Jadi bagi kita yang tidak mengerti surat Al-Fil, ngerti ini loh. Waktu kecil, saya waktu kecil ya ngetaunya, bahwa begitu pasukan gajah itu kena batu sijil jedek, taunya kita adalah mati langsung. Karena batu neraka. Ternyata tidak. Karena batu dari tanah liat itu, makanya Abraha itu matinya tidak di dekat Ka'bah, dia agak jauh, bahkan menjelang rumah sampai kediamannya. Kenapa? Dia seperti daun yang dimakan ulat. Matinya sidik-sidik, jadi kepanasan itu merembet sampai dadanya kebelah. Lihat sering film-film sekarang kan mulai gitu kan, merembet panas gitu kan. Nah, ini yang digambarkan. Ini bagaimana mind mapping bisa untuk mengartikan surat-surat kita atau pelajaran jenengan. Ini contoh berikutnya adalah mind map menjadi salah satu tool meningkatkan motivasi belajar. Gambarnya seneng kan? Building learning power kayak gambar otak, explaining, reminding apa aja. Contoh kayak gambar terserah bebas jenengan. Ya, misalnya apa? Replaying, commentating misalnya. Nah, dan sebagainya. Ini kasih gambar-gambar. Ini menjadi kunci kalau sulit menghafal pelajaran mind mapping. Buka Google, wong do duwe HP ya toh. Nah, buka Google. Mind mapping mempermudah kerjaan kita. Ya, ini mind map menjadi salah satu tool meningkatkan motivasi belajar. Lalu bagaimana siapa yang bertanggung jawab meningkatkan etos kerja? Kalau tadi belajarnya, sekarang etos kerja. Siapa yang bertanggung jawab kira-kira meningkatkan etos kerja? Apa kabar hari ini? Diminum dulu. Minum dulu. Siapa yang meningkatkan? Siapa yang bertanggung jawab meningkatkan etos kerja? Bose apa oleh di perusahaan? Kira-kira? Atau yang punya sekolahan, atau kepala sekolah, atau guru? Siapa yang meningkatkan etos kerja? Kira-kira? Siapa mas? Siapa kira-kira? Siapa yang meningkatkan? Siapa yang bertanggung jawab meningkatkan etos kerja? Siapa kira-kira? Cung? Oh, langsung betul ya. Anda yang bertanggung jawab. Jadi etos kerja tidak tergantung siapa bosnya sebetulnya. Kehidupan baru yang Anda impikan semua dimulai dari dalam.
Jadi nek kowe arep nglokro, arep klenger, arep sukses itu bukan dari orang lain. Bukan dari wong tuamu, bukan dari bapak ibu gurumu atau kepala sekolahmu. Dari Anda sendiri. Dan itu Anda sendiri yang harus bertanggung jawab untuk mengupayakan dan mewujudkan. Jadi mau sukses, mau tidak, bukan tergantung sekolahnya juga. Tergantung Anda, ya. Ini perlu dicatat. Jadi semua yang di sini bisa sukses. Jangan khawatir tidak sukses, sudah ditanggung tadi loh. Bertakwa, bertawakal, bisa sukses, ya. Kuncinya itu. Nah, semua ini saya umpamakan telur. Semua bermula dari dalam. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalamnya akan berakhir. Nek dipecahkan dari luar, ndok ini mesti kehidupannya akan berakhir. Tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan berasal dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Jadi yang bisa merubah nasib jenengan sendiri, bukan orang tua. Akeh wong sugih, duitnya miliaran, dadi kere oke ra. Karena anaknya seneng judi, dadi nomor. Asli motor tutup ra, asli motor lagi. Pilot ra, asli motor. Betapa kayanya dulu ya. Arisan motor mungkin ada wong tuane dhewe ning Semelu. Tapi saya bangkrut ra? Bangkrut. Pikirkan itu ya. Kenapa? Tidak dilatih bahwa Anda mempunyai hal-hal yang luar biasa dari dalam ya. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Jadi saya harap kehidupan baru akan lahir dari teman-teman yang ada di sini, Musaka ini ya. Ya, tuh, disumpahi karo Raisa itu. Kalian jadi orang sukses. Sudah siap sukses semuanya belum? Siap ya? Nah, sekarang tuliskan, semua ada Pak kertas, sekarang ini penting. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tuliskan, berapapun Anda. Tulis Mas. Pinjam pulpennya gantian boleh. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tulis Mas, di kertasnya tadi. Penuh Pak. Penuh. Oh, kasih kertas lagi. Pi, kasih kertas Pi. Depan habis. Yuk semuanya nulis. Gitu. Yang pojok. Tuliskan yang bawa pulpen, tulis Mas. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tuliskan. Tuliskan, gentenan ya. Tuliskan, siapa aja boleh. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Berapapun boleh ya, tuliskan. Silakan, tulis Mas, Mas. Digilir, pulpen nenek wis. Siapa aja boleh, tuliskan. Ini personal banget ya. Tuliskan orang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tuliskan Mas. Tulis, cepetan. Ayo. Tuliskan orang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Mas, tulis Mas, siapa aja? Orang siapa? Orang lain. Ya orang lainnya siapa? Ada orang tua mungkin atau siapa nggak ngerti ya? Atau Bon Jovi atau siapa? Pak D, Mbok D, atau siapapun boleh. Silakan tulis Pak. Di HP boleh, di HP. Oh ya, tulis di HP boleh. Kirim ke Pak Guru ya. Tulis di HP. Keluarkan HP-nya, tulis. Ditulis di HP nanti saya cek. Ya, zaman teknologi rasa perlu pulpen ya, dan wong modern nggak lali aku. Tulis, wah, wis tulis. Dipoto juga boleh. Yo, semuanya tulis langsung tunjukkan ke saya ya. Ya sudah langsung angkat nanti ya, udah nulis. Ya silakan tulis. Mas, tulis Mas. Mas. Tuliskan Mas. Nah, siapa yang paling berpengaruh? Orang tua. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Wah tulisannya. Wah keren. 3 orang ya. Sebanyak-banyaknya. Mau 30 ya oleh itu. Pak RT, Pak RW, kayak ini Pak Lurah kayak mempengaruhi saya ya boleh tulis. Ya. Mbok D, Pak D, boleh. Siapa Mas?
Siapa Mas? Belum Pak. Belum. Ini siapa? Iya, oke. Orang ya. Bukan lingkungan ya, tulisannya orang ya. Orang tua, teman, guru. Oke, orang lainnya nggak tahu. Orang tua. Udah semuanya? Siapa Mas? Lihat HP-nya. Wah, keren. Sebentar. Nah, oke. Siapa Mas? Oke. Keren. Keluarga, oke. Sip. Teman terbaik tetap. Best friend, enggak apa-apa. Coba Mas. Pak, mantap. Belum. Kok urung piye? Liyane wis 16 loh nulisnya. Oke. Cewek ya nomor 5. Cewek. Ayo siapa lagi? Udah ya. Perhatikan. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam diri Anda, dalam hidup Anda. Tadi udah saya baca, keren ya. Saya nggak sebutkan nama. Ada yang menyebut orang tua, ada teman, guru, sahabat, simbah dan sebagainya. Keren-keren ya. Tetapi ingat, perhatikan pertanyaannya. Orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda adalah siapa? Yes. Tadi saya contohkan, mbokmu presiden, misalnya, bapakmu jenderal, yang berpengaruh. Begitu kue loyo kue letoy, tidak mau berubah, kamu akan tergilas oleh kehidupan. Ya. Ini yang saya pelajari penting hari ini yang saya tanamkan ke jenengan semuanya. Orang yang paling berpengaruh itu diri Anda sendiri. Mau jadi presiden bisa, mau jadi bupati, camat, pengangguran ya oleh, wong tatoan ya oleh. Ya. Mau jadi kere ya oleh. Jadi sukses kaya raya, banyak sekali cerita bahwa orang-orang sederhana itu justru menjadi sukses luar biasa. Jadi tidak tergantung oleh orang lain, diri Anda sendiri. Ini camkan bahwa kuasai cengengesan karepmu, nyelelek ya karepmu, tapi suksesan di depan mata Anda, ya, itu harus diciptakan. Yang bisa menciptakan bukan orang lain, hanya diri Anda sendiri. Ini penting untuk Anda camkan, ya. Kenapa ini penting? Karena semuanya mau dina difasilitasi model apapun, buat saya kira di handphone bisa sukses, saya kira sepatu bisa sukses dan sebagainya. Penting ya, ini jenengan camkan dulu. Hari ini ada pelajaran paling penting, saya masih sekali bisa diundang di Musaka ini untuk membersamai kalian. Nah, sekarang bagikan kertas warnanya, Mas Cecen. Semuanya dapat. Satu-satu ya, bagikan satu-satu semuanya. Semua bagi-bagi 3 langsung bagi semuanya. Biar cepat. Nah, sekarang tugas Anda adalah tulis dan gambar. Nah, satu-satu bebas warnanya ya. Tulis dan gambar materi yang paling menarik menurut Anda. Materi yang paling menarik ditulis dan digambar menurut Anda. Tulis dan gambar. Tulis dulu Mas, yang punya pulpen tulis dulu. Tulis dan gambar, pakai gambar ya, kayak tadi main mapping boleh. Yang menurut jenengan dari tadi saya kasih materi yang paling menarik yang mana? Materi yang paling menarik menurut jenengan yang mana? Dari tadi pagi saya kasih materi, tulis dan gambar. Ya, yang bawa pulpen silakan tulis dan gambar dulu. Materi yang paling menarik menurut Anda, silakan. Materi saya dari tadi pagi itu yang paling menarik mana? Ditulis dan digambar. Mas, tulis Mas. Mas, yang punya pulpen. Silakan ditulis dan gambar yang punya pulpen. Mas, itu tidak disilai pulpennya ya. Bu guru juga boleh. Tulis dan gambar materi yang paling menarik menurut Anda dari tadi pagi. Silakan. Nah, terus Pak, silakan. Nah, boleh ya, keren nih. Kasih nama boleh, kasih nama boleh.
tulis dan gambar ya. Materi yang paling menarik menurut Anda. Sampai jam berapa? Om Dewa diketik maksimal sampai jam 11. Oh ya, cocok. Oke. Ya, ini kurang masih berapa menit? Kurang setengah jaman. Oh ya, bisa. Yuk tulis dan gambar, mas. Jangan ngalamun. Materi yang menarik apa aja? Tulis dan gambar. Sing sak kalinganmu tadi apa aja? Yang menarik menurut kamu aja. Silakan. Dari yang paling menarik menurut kamu apa? Yang paling inget apa? Gambar wae. Sak karepe wis bebas. Yo, mas. Pak guru di belakang udah. Beberapa teman juga udah nyoba pulpen ya. Yang paling menarik tulis dan gambar. Silakan. Kenapa Pak? Gambar loh Pak. Oh iya. Yang paling menarik apa? Sini Pak, pinjam pulpennya Pak, biar bermanfaat. Ayo tulis dan gambar. Materi yang paling menarik. Tulis dan gambar materi yang paling menarik menurut Anda. Mas aja ngalamun, ayo. Sing paling menarik apa menurut gue? Tulis wae. Oh, senengku melet-melet mah lho apa? Hakaden boleh, bebas. Gambari piye kan boleh. Ayo, silakan. Ya, paling menarik mana? Tulis dan gambar. Kasih nama boleh. Kasih nama boleh ya. Kasih nama boleh. Yang sudah boleh ditempel di belakang itu, dia ada papan tulis, ada lemnya, tempel ngaca aja, salah satu tempel satu bebas. Ya, kasih nama boleh. Ya, yuk langsung tempel di sana mas, di belakang itu. Ayo tulis langsung maju, langsung tak tempelkan. Pulpen pinjem yang lain, pulpen pinjem yang lain, tempel lagi sana mas. Nah itu kayak Pak Guru. Ayo tempel lagi langsung. Yuk silakan tempelkan aja. Yuk tulis dan gambar yang paling menarik untuk Anda. Nah, bebas. Ayo. Silakan tempelkan. Silahkan tempel bebas di mana saja. Ada 2 bebas. Ayo mas. Ayo wis. Ayo bebas apa aja boleh. Ayo mas tulis dan gambar. Materi yang paling menarik. Ayo. Mas dong, pulpenmu ndi? Pinjem ke. Tempel ke mas, saya tempel ke mas. Ayo wis tempel ke. Wis dong. Ya wis. Mas tempel ke langsung. Belum. Enggak usah kosong mau. Wah kok ngerjake matematika wae gampang mempelajari apa tulis kayak gambar sithik. Kayak gambar sithik. Ayo. Boleh tulis Satria Baja Hitam boleh. Mas, apa? Wis dong. Ora pulpen. Oh sekolah sangone pulpen udah nggak sama pulpen piye iki. Ayo. Gambare aja lali ana gambare. Kasih gambar. Ayo pulpen Pak Guru balik mau pulpene. Yang paling menarik apa? Ayo monggo. Ayo. Langsung tempel lagi. Bebas kayak wis ora aja ngekek wae. Ngekek gendera malah. Wis dong. Udah, sileke wong liya kesuwen. Ayo tempel lagi, wis. Loh, sik kosong. Wis dong. Wis tempel lagi, Mas. Bebas. Ayo. Yuk, yang udah langsung tempelkan dulu. Nanti saya hitung jumlahnya sama enggak sesuai dengan yang di kelas. Digambar. Nah, tempel lagi mas, tempel lagi. Nah, langsung tempel lagi loh, ngacak nih video lah lo. Sebelah kanan juga boleh ya. Ya. Yuk, tempel lagi ayo. Yang udah, pulpennya dan gilir ya wes. Ayo, terus baru berapa? 3, 6 baru 7. Mas, tempel lagi mas. Yo. Langsung tambah lagi mas, mas. Sing kanan juga ya, sing kanan boleh. Nah, kayak wes. Mas, tambah lagi mas. Langsung, mas, tambah lagi mas. Ayo, semuanya tempelkan. Nah, boleh. Nah, boleh. Wah, keren-keren ya. Sip, ora urut ya oleh bebas. Sak
Sak penak awakmu wis pokoke templeke. Ya, sak happy-happymu wis pokoke templeke ya. Monggo tempelkan dulu. Yuk, masih kurang banyak. Yuk, tempelkan lagi. Itu masih kurang, masih baru sepertiga ya. Kepada Bapak Ibu Guru beserta TKKS, mohon ke ruang guru untuk closing acara. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan, undangan TKKS mohon ke ruang guru untuk penutupan acara TKKS. Udah, yuk tempelkan semuanya. 3, 5, 10, 15, 16, 17, 20. Baru 20. Ayo, yang belum tempelkan. Nah, sebelah kiri kanan boleh, diacak juga boleh. Warnanya nggak harus urut ya, bebas ya. Yuk, ya kurang dua lagi ya. Oke, silakan kembali ke alamnya masing-masing. Ya, kembali ke alamnya masing-masing. Pulpennya Pak Guru jalali balik ke. Iya. Pulpen Pak Guru tadi ya. Oke, apa kabar hari ini? Dasar. Ya, kita perhatikan. Kenapa saya harus menulis dan menggambar? Ini ada strateginya sebenarnya. Jadi materi apa yang paling jenengan hafal itu saya akan catatkan. Jadi pada waktu nanti memberikan materi ke tempat lain, saya akan memberikan. Biasanya mix banget, ada materi yang paling disuka itu beda-beda. Ya, saya lihat. Sekarang adalah saatnya action. Bagaimana semuanya itu action. Materi ini hanya sekedar materi, ini hanya sekedar teori, tapi semua tergantung diri Anda sendiri. Anda mau jadi telur yang dipecahkan dari luar atau mau pecahnya dari dalam. Ya, kayak telur tadi loh, kalau dipecahkan dari luar, justru kehidupan akan berakhir. Tetapi kalau pecahnya dari dalam, dari diri Anda sendiri, kehidupan baru akan lahir. Saya harus sukses. Saiki wong tuaku ra duwe rapopo, ning saya harus mati dalam keadaan kaya raya, berkah, barokah dan sebagainya. Bisa membangun masjid 20 misalnya. Bisa setiap tahun mengumrohkan bapak ibunya. Cita-citanya yang tinggi. Ojo pengen jogo konter wae repot banget jenengan ini, ya kan? Saya akan mengajak jenengan sukses, ya. Makanya sekarang adalah untuk action, saatnya untuk action. Jangan tunggu nanti atau besok-besok. Hari ini Anda harus action. Saya mau jadi ini, tentukan dari sekarang. Mungkin sekarang materinya TITL. Bagaimana di bidang kelistrikan Anda jadi canggih dan expert? Karena besok PLN mati biye. Bayang dong, PLN bisa mati loh. Karena PLN dibantu negara saja. Kalau ini diproteksi, karena diproteksi, kalau swasta boleh masuk, semaput PLN ini. Karena swasta nggak boleh masuk, pasti harganya lebih murah. Pikirkan itu dari sekarang. Aku harus menemukan tenaga alternatif misalnya. Bagaimana TITL bisa menyumbang untuk negara karya-karya terbaik kita. Pikirkan itu. Mungkin surya sel harus dipikirkan dengan cara yang lebih hemat, lebih mudah. Dan sekarang sudah terbukti. Lampu-lampu tenaga surya dijual murah banget. 200.000 sepadang 12 jam. Bener nggak? Regane 200.000 beli online. Rasa listrik. Beli aja di online. Seterang 50 watt misalnya. Pikirkan itu ya. Nah, sekarang saya action. Ini boleh dipoto. Karena apa? Percuma jenengan duduk letoy-letoy malas nggak semangat misalnya. 1 juta keinginan, 100 rencana, 1000 teori tidak akan pernah bisa mengalahkan 1 tindakan. Ya, rencana tidak pernah mengubah apapun, eksekusilah yang mengubah sesuatu. Jadi yang ngomong di sini itu semua ringin atau siapapun juga nggak pengaruh kalau Anda nggak mau berubah.
Ini boleh dipoto. 1 juta keinginan, 100 rencana, 1000 teori tidak pernah bisa mengalahkan 1 tindakan. Saya menunggu teman-teman Musaka langsung action hari ini juga. Saya harus jadi orang ini, saya harus jadi orang itu. Saya bahkan membentuk bisnis dalam 4 bulan terakhir ini mau mengajak anak-anak muda bagaimana bisnis tanpa modal bisa dapat 500 sampai 2 juta per minggu. Baru kita rancang draftnya sama Mas Cece nanti. Jadi kita akan membuat bisnis tanpa modal bagaimana menghasilkan 500 sampai 2 juta per minggu untuk setiap pemuda. Ini harus kita pikirkan. Nek rawong Islam dewe sampai saya ngelakoni, ya. Jangan-jangan kita ini produk-produk salah orang tua kita. Kenapa doa-doa ini salah zaman dhisik, terutama zaman saya, ya. Contoh doa ini disulah sing pinter men cepet dadi pegawai, betul? Ben gampang golek kerja. Doanya salah. Cepet nggak terlalu salah, tapi doanya salah. Kenapa? Akhirnya Anda benar-benar sekolah pinter, golek gawean gampang. Gaweannya apa? Neng pabrik. Sing di pabrik sapa? Yo nek Cina Amerika. Coba kalau doanya orang tua kita berubah, Bu, mulai besok doanya diganti. Apa? Doakan saya, Bu, saya mampu menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Mustahil nggak bagi Allah itu? Gampang nggak kira-kira? Iya. Bagaimana Alibaba? Tahu Alibaba nggak? Loh, saya sok dodolan online ini loh. Alibaba online loh. Yes, Jack Ma, mancing Jack Ma ini angel. Jack Ma ini dhisik wong larat, saya dadi miliuner ya, triliuner ya. Dodolan lewat Alibaba, dodolan online. Itu bisa sukses ya. Jadi saya tunggu actionnya panjenengan semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai ini adalah slide terakhir saya, bagaimana membangun motivasi belajar dan etos kerja. Ya, ada 5, insya Allah jangan langsung hafal, habis ini langsung dipraktekkan. Silakan dihafal dengan sangat baik. Waktu Anda cuma 1 menit untuk menghafal ini. Tadi saya sudah kasih caranya. Hafalkan 1, 2, 3, monggo. Saya sudah kasih tahu caranya tadi ya. Bagaimana membangun motivasi belajar dan etos kerja. 1, pahamilah lingkungan kita. 2, hargai peran Anda. 3, kenalilah hasilnya. 4, perjelas ekspektasi Anda. 5, bersikaplah proaktif. Waktu Anda 1 menit untuk menghafal. Silakan hafalkan. Saya sudah kasih contoh tadi ya, di awal ya. Tadi 8, ini cuma 5. Sudah? Sudah? Belum. Nah, sabar. 1 menit harus hafal. Oke. Hafalkan? Yuk, yang hafal. Nah, masih berhadiah loh ini. Ayo, yang hafal. Gunakan tadi loh. Visual, auditory, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Wah, ini siapa lagi? Mau wis lumayan untuk papat ini mau. Belum, Pak. Mau kan untuk papat. Saya ini mau 5 tok ya, langsung hafal aja, Mas. Belum. Ayo, apa? Hafalkan ya. Sudah? Ini terakhir, slide saya terakhir. Sudah bisa? Sing iso ngacung. Yuk, sing iso ngacung. Sing iso ngacung monggo. Silakan. 1, 2, 3. Ayo. Oke, kita lanjutkan. Sekalian semuanya berdiri. Silakan untuk menghafal ini. Silakan semuanya berdiri. Ya. Tadi teorinya adalah judulnya dibaca ya dan keras. Yuk, 1, 2, 3. Suaranya keras, suaranya keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti rapal, ya kan? Mesti rapal toh? Nah, sekarang pakai gerakan. Ya. Yuk, sebut judulnya kenceng. 1, 2, 3. 1, gerakannya gini. 1. 2, hargai peran Anda. 3, 4, 5. Langsung dimulai ya. 1, 2, 3. Apalagi dulu 1 kali. Nanti habis ini kita hilangkan slide-nya. 1, 2, 3. Bagaimana
Gerakannya 4. Gerakannya 5. Yo. 1. 2. Hargai. 3. 4. 5. Yang tidak proaktif dan tidak menentukan gerakan pasti keteteran, nggak bisa. Bener nggak? Bener nggak? Ya makanya harus proaktif. Ulangi lagi ya. 1. 2. 3. Kenali hasilnya. 4. 5. Jadi caranya itu. Sekarang saya acak, lihatin aja. Ini apa? Ini? Kalau ini? Pahamilah. Ini? Nah, kalau Anda mau meningkatkan kinerja, mau sukses, ini harus dihafal semuanya di luar kepala. Kita harus memahami semuanya, ya. Sebagai slide terakhir, semuanya akan nyanyi. Tahu lagu Sempurna? Enggak tahu. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau menciptakan produk dari Allah yang maha sempurna, yaitu agama Islam. Kita lihat lagunya ini. Yuk semuanya nyanyi. Kau begitu sempurna. Cekal saya tak ya. Di mataku kau begitu indah. Kamu buat diriku. Aku terkenal. Ayo Pak, mikir cekal Pak. Tak juga mikir di sini Pak. Ayo nyanyi, ayo, yes, ayo, rapopo. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Kamera bersamamu ku akan bisa. Kau adalah sahabatku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Air. Nah. Ya ini adalah agama kita Islam yang sangat sempurna. Makanya kau genggam tanganku. Bareng-bareng ayo naik. Keras yuk. Sama-sama sempurna. Ya ada lagunya lagu sempurna malam dari pulang materi saya hari ini. Terima kasih pada Musaka. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Triyono beserta tim yang sudah menggenjot motivasinya buat adik-adik dan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti waktu-waktu yang lain Pak mungkin bisa bergabung lagi dengan SMK Musaka untuk memberikan motivasi pada adik-adik yang hari ini mungkin jumlahnya berapa Pak? 1.400-an Pak? 1.000 ya. Semuanya termasuk juga Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk persiapan selanjutnya dan Bapak Ibu tetap ada di sini. Sekali lagi, nanti adik-adik sekalian boleh istirahat ada di musola ataupun di lab. Kemudian nanti Bapak Ibu guru tetap berada di sini karena masih ada sesi kita untuk audit hari ini.
pelaksanaan terhadap workshop yaitu pengembangan budaya kerja. Terima kasih. Mari kita doakan bersama.